lagi di channel Dapur Mama Safira. Seperti yang teman-teman bisa saksikan di depan, kita akan membuat kue mochi ya. Ini dia itu teksturnya kenyal dan untuk isiannya itu beragam. Nah, di sini untuk isiannya nanti saya akan tunjukkan ke teman-teman, kita akan bikin kue mochi dengan isian apa aja sih, dan bahan-bahannya pun mudah banget didapat. Cara bikinnya pun juga simple banget teman-teman. Tapi sebelum kita mulai untuk membuat kue mochi kita hari ini, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Dapur Mama Safira, dan selalu share video-video kita ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya akan buat dulu untuk isiannya. Jadi di sini salah satu isian dari mochi, nanti saya akan menggunakan kacang merah. Nah, untuk kacang merahnya ini sebelumnya sudah saya rendam semalam ya teman-teman. Lalu kita cuci bersih kacang merahnya, dan di sini saya sudah panaskan air. Lalu sekarang kita masukkan untuk kacang merah ya. Kita tunggu ini sampai airnya mendidih. Oke, jika airnya sudah mendidih seperti ini ya saya akan matikan kompornya dulu. Lalu setelah itu saya akan tiriskan kacang merah dan kita buang untuk rebusan air yang pertama ya. Setelah itu kita rebus lagi sampai kacang merahnya ini benar-benar tanek ya teman-teman. Nah, di sini kacang merahnya tadi yang rebusan pertama airnya sudah saya buang, lalu kita tiriskan, dan ini sudah saya ganti dengan air yang baru kira-kira 500 ml. Dan nanti ketika sudah mulai mendidih, teman-teman bisa tambah lagi airnya sampai kacang merahnya ini lunak ya. Setelah itu baru kita akan nanti haluskan untuk kacang merah. Untuk rebusan kacang merah ini tadi saya tambahkan 2 kali untuk airnya. Lalu jika hasilnya sudah seperti ini, teman-teman bisa lihat, jika hasilnya sudah empuk seperti ini, kita matikan kompor. Setelah itu kita akan pindahkan ini ke chopper ya, atau teman-teman bisa menggunakan juga blender. Ini kacang merah sudah saya pindah ke chopper, lalu saya tambahkan dengan sedikit air rebusan dari kacang merah kita tadi, supaya memudahkan kita waktu nanti menghaluskan untuk kacang merah ya. Oke, sekarang saya menghaluskan dulu kacang merahnya. Hasilnya seperti ini ya teman-teman, setelah kita haluskan atau kita chopper. Jadi benar-benar halus banget, dan pastikan tadi waktu kita menghaluskannya itu dalam keadaan dia masih panas ya. Lalu teman-teman tambahkan dengan sedikit air rebusan kacang merah, lalu setelah itu kita haluskan sampai dia benar-benar halus seperti ini. Ini kacang merahnya yang sudah kita haluskan tadi sudah saya pindahkan ke dalam pan yang anti lengket ini. Lalu kita masukkan 50 gram gula pasir. Saya tambahkan garamnya ini sedikit aja ya teman-teman. Itu saya tambahkan di sini kurang lebih 1 sendok makan minyak sayur. Saya akan masukkan di sini 2 lembar daun pandan yang sudah saya simpul ya. Oke, sekarang kita mulai untuk memasak dari kacang merah ini ya. Masak di api yang sedang aja ya teman-teman. Kita aduk-aduk terus supaya nggak gosong. Di sini aroma pandannya sudah mulai tercium teman-teman. Oke, ini kita aduk-aduk terus sampai isian dari kacang merah ini sampai dia mengental ya. Kurang lebih jadinya seperti ini ya untuk isian dari kacang merahnya. Jadi ini sudah saya pindahkan ke wadah. Lalu ini kita tunggu sampai dia benar-benar dingin, baru setelah itu kita bentuk untuk isian dari kacang merah.
Sambil menunggu untuk isian kacang merahnya ini dingin, kita akan menyiapkan untuk bahan kita membuat mochi ya. Oke, nah teman-teman, di sini untuk bahan kita membuat mochi sudah saya siapkan 135 gram tepung ketan. Untuk tepung ketannya mereknya bebas ya teman-teman. Lalu untuk susunya di sini saya menggunakan 180 gram susu cair. Sekarang kita akan masukkan untuk ke dalam wadah ini tepung ketannya. Lalu setelah itu saya akan campurkan juga dengan 180 gram susu ya. Nah, di sini saya akan tambahkan juga dengan 2 sendok makan gula pasir. Lalu kita tambahkan juga dengan garam sedikit aja. Terakhir di sini saya akan tambahkan 1 sendok makan minyak sayur ya. Oke, lalu kita aduk-aduk sampai semua tepungnya ini tidak ada yang menggumpal ya. Bikinnya gampang banget untuk mochi ini teman-teman. Oke, konsistensinya seperti ini. Setelah itu saya akan pindahkan ke wadah yang anti panas. Di sini saya memakai mangkok kaca yang anti panas, dan sebelumnya ini nanti mangkok kacanya ini akan saya beri sedikit minyak supaya nanti mochi kita nggak lengket waktu kita kukus ya. Nah teman-teman, ini untuk wadah kita mengukus tadi saya ganti ya, soalnya saya agak takut yang tadi nggak seberapa bisa tahan panas. Saya olesi sedikit minyak untuk tempat kita mengukus. Lalu setelah itu adonan kita yang sudah siap ini tadi kita masukkan ke dalam wadah yang baru ya. Oke, ini kukusan kita sudah siap. Sekarang saya akan masukkan adonan mochi ini, lalu kita tutup. Kita kukus kurang lebih 30 menit. Oke, kurang lebih setelah 30 menit hasilnya seperti ini ya. Untuk adonan mochinya kenyal banget. Sekarang saya akan aduk-aduk lagi ini sampai kalis. Di sini saya memakai alasnya itu kertas bungkus atau kertas minyak ya teman-teman. Tapi sebelumnya untuk kertas bungkus atau kertas minyaknya ini sudah saya beri maizena, dan tepung maizenanya ini sebelumnya sudah saya sangrai ya. Oke, kita aduk-aduk sampai adonannya ini kalis. Setelah itu nanti ini saya akan bagi dua. Salah satu adonan nanti saya akan beri pewarna daun pandan ya. Kenapa ini saya beri maizena? Supaya dia nggak lengket ya teman-teman, karena adonan mochi ini kan, tekstur dari mochi ini kan kenyal kan, jadi kalau kita nggak lapisi dengan tepung maizena bawahnya, dia pasti akan lengket seperti itu. Ini adonannya sudah saya bagi dua, hanya ini saya beri dengan pewarna pandan ya, pewarna pandan sedikit aja. Adonannya ini sudah nggak terlalu panas, saya akan mulai ini pakai tangan aja. Oke, nah teman-teman, ini untuk adonan mochinya.
sudah saya bagi per adonan ini, saya hitung 20 gram ya. Dan untuk isiannya di sini saya menggunakan isian, kita ada anggur hijau, lalu juga ada stroberi. Jadi ini stroberinya saya potong jadi 2, lalu di sini juga nanti stroberinya akan ada saya campur juga dengan keju ya. Keju sebelumnya saya sudah potong dadu, dan ini untuk isian kacang merah yang kita olah tadi ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan mulai untuk isi dari mochinya ya. Sekarang ini kita pipih-pipihkan untuk adonan mochinya. Lalu di sini pertama saya akan pakai isian kacang merah ya. Jika tangannya lengket, teman-teman bisa langsung baluri dengan tepung maizena ya. Ini tangan saya benar-benar kacau banget teman-teman. Sekarang untuk yang berikutnya ini saya akan isi dengan 1 stroberi, teman-teman bisa teman-teman cubit untuk ujungnya ini supaya tertutup rapat ya. Oke, untuk yang berikutnya saya pakai isian stroberi juga, lalu saya beri tambahan dengan keju ya, keju yang sudah kita potong kotak-kotak tadi. Cubit-cubit ujungnya supaya benar-benar tertutup rapat. Untuk isiannya ini teman-teman bebas, teman-teman bisa menggunakan kacang tanah juga boleh, kacang tanah yang kita sangrai lalu kita haluskan juga. Ini untuk yang berikutnya isiannya saya memakai 1 anggur ya, anggur hijau. Oke teman-teman, akhirnya mochi kita sudah jadi. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ternyata bikinnya sangat gampang banget, dan bahannya pun gak sulit untuk didapat ya teman-teman. Untuk isiannya teman-teman bisa pakai isian kacang tanah ataupun bisa divariasikan dengan isian yang lain. Oke, kita ketemu lagi di resep-resep kita berikutnya di channel Dapur Mama Safira. Selamat mencoba ya teman-teman. Semoga resep yang saya share hari ini cocok banget dengan teman-teman.